Jai Itzes dikabarkan jadi incaran utama Udinese untuk menggantikan Jaka Bijol, dengan nilai transfer mencapai 25 juta euro yang siap memecahkan rekor pembelian termahal klub. Jika resmi terjadi, transfer ini bukan hanya loncatan karir bagi Itzes, tapi juga tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia di kancah Eropa. Sintayong menegaskan tidak pernah dihubungi pihak Cina dan memilih tetap fokus menjalani tanggung jawabnya di Korea Selatan. Meski tak lagi melatih timnas Indonesia, ia masih menunjukkan kecintaan pada Indonesia dan sikap profesional yang membuatnya semakin dihormati. Media Vietnam Soha membela kebijakan naturalisasi Indonesia yang disindir oleh media Cina, menyebutnya sebagai strategi efektif yang terbukti membawa Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menilai kritik Cina lebih bernuansa iri hati karena Indonesia kini justru lebih unggul di lapangan. Usai kekalahan telak dari Jepang, Erick Thohir langsung menunjuk Simon Tahamata untuk membangun sistem scouting nasional demi memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Proyek ini menargetkan pencarian talenta muda dari seluruh pelosok negeri, agar regenerasi timnas tak lagi bergantung pada naturalisasi. Max Hilger sempat jadi harapan besar setelah memilih membela timnas Indonesia, namun performanya yang inkonsisten membuat publik mulai meragukan kontribusinya. Meski awalnya menjanjikan, penampilan buruk di laga-laga penting membuatnya kalah bersaing dengan bek lain seperti Jai Itzes dan Justin Hubner. The New York Times menyebut timnas Indonesia sebagai kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia, menyoroti loncatan luar biasa ke babak keempat untuk pertama kalinya sejak 1938. Di bawah Patrick Kluivert, Indonesia dianggap sudah naik level dan kini bersaing sejajar dengan raksasa Asia. Jai Itzes kembali menjadi sorotan usai muncul kabar dirinya menjadi incaran serius klub Serie A Udinese. Bek tangguh milik Venezia FC ini dikabarkan bakal menggantikan Jaka Bijol yang tengah diincar klub besar seperti AC Milan dan Leeds United. Udinese pun tidak ingin kecolongan dan langsung mengidentifikasi Itzes sebagai calon pengganti ideal. Media Italia menyebut, gaya bermain Itzes yang fleksibel dan pengalaman masa lalunya sebagai gelandang sangat mirip dengan Bijol. Dari segi strategi, transfer ini bukan hanya soal tambal sulam posisi, tetapi juga investasi besar. Udinese dikabarkan siap menggelontorkan dana hingga 25 juta euro atau setara 470 miliar rupiah untuk mendatangkan Jai Itzes. Jika benar-benar terjadi, angka ini akan mencetak sejarah baru sebagai pembelian termahal klub tersebut. Sebagai perbandingan, rekor sebelumnya masih dipegang oleh Rolando Mandragora dengan nilai sekitar 347 miliar rupiah. Ini tentu menjadi sinyal kuat betapa besar kepercayaan Udinese terhadap kualitas pemain berdarah Indonesia tersebut. Venezia FC baru saja terdegradasi ke Serie B, yang tentu membuka peluang besar bagi sang pemain untuk hengkang. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, kondisi klub membuat opsi pindah semakin logis. Jai Itzes tentunya ingin terus bermain di level tertinggi, dan bertahan di Serie A bersama klub yang punya tradisi kuat seperti Udinese menjadi langkah yang sangat realistis. Jika transfer ini resmi, Jai Itzes tak hanya melanjutkan karirnya di salah satu liga top Eropa, tapi juga berpotensi mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang memecahkan rekor transfer klub Serie A. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga kebanggaan besar bagi sepak bola Indonesia. Dunia mulai melihat bahwa pemain tanah air mampu bersaing dan menjadi pusat perhatian di panggung Eropa. Nama Sintayong kembali menghebohkan jagat sepak bola Asia setelah dirinya dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Cina. Rumor tersebut berhembus kencang usai Federasi Sepak Bola Cina memecat Branko Ivankovic. Banyak media menyebut Sin sebagai kandidat kuat karena sukses membangkitkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kabar itu langsung ditanggapi oleh pihak resmi Sintayong. Melalui wawancara dengan media Korea Chosun Biz, perwakilan Sintayong memberikan klarifikasi yang sangat tegas. Ia menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada satupun kontak resmi dari pihak CFA. Tidak ada proposal atau komunikasi apapun dari pihak Tiongkok, ujar perwakilan tersebut. Bahkan, ia menilai pemberitaan yang muncul di media Indonesia terlalu dibesar-besarkan. Pernyataan ini seolah ingin menutup rapat pintu ke Cina dan menegaskan posisi Sin saat ini. Saat ini, Sintayong tengah fokus menjalani peran penting di negaranya, Korea Selatan. Ia dipercaya sebagai wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, sekaligus menjabat sebagai direktur non-eksekutif Seongnam FC. Posisi ini bukan hanya prestisius, tapi juga menunjukkan kepercayaan besar dari federasi atas kiprahnya selama ini. Ia aktif dalam pengembangan sepak bola dari sisi manajerial dan strategis. Ini membuktikan bahwa Sin tidak hanya piawai di lapangan, tapi juga di level pengambil kebijakan. Menariknya, meskipun tidak lagi melatih timnas Indonesia, Sin masih menunjukkan keterikatan emosional. Ia menyebut bahwa sekalipun ada tawaran dari Cina, ia belum tentu menerimanya.
Bukan karena tawaran itu tidak menarik, tapi karena ia masih punya tanggung jawab besar di Korea. Sikap ini membuat banyak fans Indonesia semakin menghormatinya. Shin Tae-yong kembali membuktikan dirinya sebagai sosok profesional yang penuh integritas dan loyalitas. Media Vietnam Soha secara mengejutkan membela kebijakan naturalisasi timnas Indonesia yang belakangan ini jadi bahan sindiran media Cina. Dalam laporannya, Soha mengungkap bahwa media Tiongkok menyebut timnas Indonesia sebagai orang kaya baru di dunia sepak bola Asia. Julukan tersebut ditujukan pada kebijakan PSSI yang aktif mendatangkan pemain keturunan dari luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Cina menilai naturalisasi hanya solusi instan tanpa efek jangka panjang. Namun, Soha justru merasa heran dengan sindiran tersebut. Menurut mereka, keberhasilan Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata efektivitas strategi ini. Media Vietnam itu menilai, kritik dari Cina cenderung tidak objektif dan lebih sebagai pelampiasan atas kegagalan mereka sendiri. Cina sendiri belum menunjukkan kemajuan signifikan meski telah lama membangun sistem pembinaan usia muda. Bahkan, mereka justru tersingkir lebih awal di fase kualifikasi. Yang menarik, Soha menjelaskan bahwa kebijakan naturalisasi Indonesia tidak bisa disamakan dengan sekadar membeli pemain asing. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi adalah keturunan Indonesia, bahkan ada yang bergabung sejak usia muda. Selain itu, Indonesia tetap berkomitmen membina talenta lokal melalui liga dan kompetisi usia dini. Dengan kata lain, naturalisasi dilakukan seimbang dan bukan solusi tunggal. Ini yang membuat program PSSI berbeda dari yang dikritik media Cina. Akhirnya, Soha mempertanyakan apakah kritik dari media Cina benar-benar relevan atau hanya bentuk iri hati. Sebab, kenyataannya Indonesia kini lebih unggul dalam pencapaian di lapangan dibandingkan sang pengkritik. Media Vietnam ini bahkan menyebut ironi besar ketika negara yang menyindir justru kalah langkah dari yang disindir. Setelah kekalahan menyakitkan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6-0, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ambil tindakan cepat. Ia resmi menugaskan Simon Tahamata untuk menyusun sistem scouting nasional yang lebih terstruktur. Langkah ini jadi upaya konkret pembenahan, khususnya dalam menemukan talenta muda dari seluruh pelosok Indonesia. Erick menyampaikan hal ini melalui unggahan di Instagram, saat bertemu langsung dengan Simon dan Ketua BTN, Sumarji. Erick menjelaskan bahwa sistem scouting ini harus mencakup semua kelompok umur. Targetnya jelas, menjaring bakat sejak dini agar regenerasi tim nasional tidak lagi bergantung pada naturalisasi semata. Ia memberi waktu 3 bulan bagi Simon untuk merampungkan sistem tersebut dan memastikan bisa diterapkan secara menyeluruh. Tegas, Erick menekankan pentingnya sistem ini untuk menciptakan fondasi sepak bola Indonesia yang kuat dan berkelanjutan. Tak hanya itu, Simon Tahamata juga diminta bekerja sama langsung dengan para pelatih utama di tiap level timnas. Ia akan kolaborasi dengan Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, serta Nova Arianto. Bahkan untuk timnas U17, BTN sudah mulai mempersiapkan pemain kelahiran 2009 yang akan tampil di Piala Dunia U17 tahun depan. Ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim dari akar yang benar. Untuk mempercepat pekerjaan, Simon juga ditugaskan membentuk tim kecil yang terdiri dari 2 anak muda sebagai asisten scouting. Langkah ini jadi bagian dari strategi jangka panjang Erick Thohir dalam menciptakan sistem pembinaan yang solid dan merata di seluruh Indonesia. Tidak lagi mengandalkan solusi jangka pendek, PSSI kini bergerak ke arah pembinaan berkelanjutan yang diharapkan bisa membawa timnas tampil lebih baik di masa depan. Mes Hilger pernah menjadi rebutan antara Federasi Sepak Bola Belanda dan PSSI karena dianggap sebagai bek berkualitas tinggi yang memiliki darah Indonesia. Pada akhirnya, Hilger memilih menjadi WNI pada Oktober 2024 dan bergabung dengan skuad Garuda. Keputusannya itu sempat membuat publik Indonesia sangat antusias dan berharap besar pada kontribusinya di lini belakang. Apalagi performanya bersama FC Twente di Liga Belanda dianggap cukup konsisten dan menjanjikan. Hilger menjalani debut apik saat Indonesia bermain imbang 2-2 lawan Bahrain, bahkan mencatatkan 1 assist dan 8 kemenangan duel. Tapi performanya anjlok saat menghadapi Cina 5 hari kemudian. Hanya bermain 45 menit dengan rating rendah dari FotMob. Setelah itu, ia absen karena cedera saat Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di akhir 2024. Ketika Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong, Hilger sempat dipercaya kembali turun melawan Australia dan Bahrain. Namun performanya tetap belum stabil, bahkan ditarik keluar di menit ke-60 saat kalah 1-5 dari Australia. Dalam pertandingan melawan Jepang pada Juni 2025, Hilger kembali menjadi starter namun tampil sangat buruk. Ia hanya mendapat rating 4,7 dari FotMob,
salah satu yang terendah di tim. Statistik mencatat 2 tackle sukses, 6 sapuan, dan 5 kemenangan duel, tapi ia juga kalah 5 kali dalam duel penting. Ketidakstabilan ini membuat publik mulai mempertanyakan apakah Hilger benar-benar bisa diandalkan. Ia sempat dicadangkan saat Indonesia menghadapi Cina, dan kalah bersaing dengan Jai Idzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Kini banyak netizen yang membandingkan Hilger dengan bek lokal yang tampil lebih sederhana namun efektif. Gaya mainnya dianggap terlalu modern dan tidak cocok dengan ritme timnas saat ini. Sebagian penggemar merasa status grade A yang disematkan padanya belum terbukti di lapangan. Media bergengsi asal Amerika Serikat The New York Times terang-terangan menyebut timnas Indonesia sebagai kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia. Dalam laporannya, NYT menyoroti bagaimana tim asuhan Patrick Kluivert berhasil menembus babak keempat untuk pertama kalinya sejak era Hindia Belanda pada 1938. Mereka menyebut langkah Indonesia ini sebagai lompatan yang luar biasa dari negara yang sebelumnya tertinggal jauh di level Asia. Sorotan ini bukan asal-asalan, tapi berdasarkan kemajuan konkret yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. NYT bahkan menegaskan bahwa Indonesia kini sudah berada di level yang tidak bisa lagi dianggap remeh oleh negara-negara Asia lainnya. Mereka menilai, dari negara yang sempat dibekukan FIFA pada 2015, Indonesia kini justru bersaing dengan raksasa Asia seperti Arab Saudi, Qatar, dan UEA. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia akan memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia bersama 5 negara kuat lainnya. Ini jelas bukan pencapaian biasa untuk tim yang sempat absen di kualifikasi 2018. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama juga dinilai sebagai langkah cerdas dalam membangun fondasi kuat di tim nasional. Bersama Kluivert, timnas tak hanya bermain lebih terorganisir tapi juga lebih berani di atas lapangan. Ditambah dengan program naturalisasi yang tepat sasaran dan pembinaan usia muda yang mulai membuahkan hasil. Indonesia benar-benar menunjukkan progres yang signifikan. Dunia pun mulai memperhatikan bahwa tim Garuda bukan lagi tim kecil Asia. 6 tim yang lolos ke babak keempat akan dibagi ke dalam 2 grup kecil, dan hanya pemuncak grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dalam situasi ini, peluang Indonesia memang tidak mudah, tapi jelas bukan mustahil. NYT bahkan menggambarkan kehadiran Indonesia sebagai simbol bangkitnya kekuatan baru dari Asia Tenggara.